Kalau betul-betul beriman kepada Allah, maka apapun takdir Allah ataupun apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, pasti kita akan nerima. Dan tatkala kita menerimanya, itu adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu la khair. Saya heran, takjub dengan seluruh perkara orang beriman. Apakah dia mau ditakdirkan miskin, kaya, ditakdirkan laki, ditakdirkan perempuan, ditakdirkan jadi rakyat, jadi pemimpin, apapun ketentuan takdir Allah kepada orang mukmin selaput nusolah, semuanya baik, kata Rasulullah. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu la khair. Betul-betul seluruh perkara orang mukmin adalah baik. Maka jadi petani baik asal beriman, jadi pedagang baik asal beriman, jadi wanita laki baik asal beriman, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi apapun kita di muka bumi ini, semuanya akan menjadi baik apabila landasannya adalah iman. Dan alhamdulillah, kita semua diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sia-siakan, jangan pernah abaikan, jangan pernah tidak menggunakan imannya dengan baik. Walaupun kita sampai saat ini beriman mungkin belum sempurna, belum sempurna kita beriman, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, belum sempurna mempraktekkan, membuktikan keimanan kepada Allah lewat ibadah, belum sempurna. Cek diri sendiri. Kita alhamdulillah sudah salat zuhur, tapi berapa persen salat zuhur kita yang diterima oleh Allah? Kita insyaallah nanti salat asar, namun berapa persen salat asar itu untuk Allah? Kita salat subuh, salat yang 5 waktu semuanya, namun berapa persen yang kira-kira untuk Allah? Ternyata dalam salat terkadang kita tidak mengingat Allah. Mara ibarat bahasa Sasak bejolanangan demen sembahyang. Saknya kalau wong bejolangan bong kesemik si bine apa ndek. Sawah ngaro masya-Allah bong ke cukup si bine apa ndek bejolanangan. Sak begabah musim hujan bejolangan. Udah sandek tiwok gabah. Tak galat sembahyang. Apalagi tendek sembahyang. Tatkalan puasa, tatkalan tak apa jua ibadah tegawe. Ternyata kalau kita cross check, renungi nilai kualitas ibadah yang kita lakukan sangat-sangat minim, sangat minim. Berbeda dengan solatnya Rasulullah, berbeda dengan solatnya sahabat, berbeda dengan solatnya tabi'in, berbeda dengan solatnya para alim ulama, para aulia, para salihin, berbeda. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, cucunya baginda Rasulullah atau cicitnya, tatkala dia mau pergi berwudu, tiba-tiba mukanya menjadi kuning, seperti kehilangan darah, seperti orang takut, gemetar dia mau pergi wudu. Padahal pembantunya di belakang banyak yang ngiring. Ditanya, wahai imam, wahai cucu Rasulullah, kenapa setiap engkau pergi berwudu seperti orang ketakutan, badanmu menggigil, wajahmu pucat? Beliau menjawab, wahai orang yang bertanya,
bagaimana saya enggak takut, bagaimana saya enggak leger, bagaimana saya enggak pucat. Kenapa? Tahu enggak setelah saya wudhu saya berdiri di depan siapa? Saya setelah wudhu ini tahu enggak saya akan berdiri di depan siapa? Di depan Allah. Bagaimana saya enggak takut? Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa hati saya. Kita nggak pernah lakukan itu. Nggak pernah sampai kita wudhu seperti itu. Bahkan kita wudhu lari-lari, sambil main, sambil ketawa. Nggak pernah kita merasakan bagaimana ta'zim kepada Allah. Maka kata para ulama, khusyuk itu biqadri istish'ari azamatillah fi qalbik. Khusyuk salat itu seukuran bagaimana Anda rasakan pengagungan Anda kepada Allah, penghormatan Anda kepada Allah. Ya ukuran. Mudah dek dua. Wuduk doang Masya Allah, dia main tengah HP nyerak duduk melecah pelayin saya nelpon. Itu Imam Ali Zainal Abidin, wali besar, cicitnya Rasulullah SAW. Kenapa engkau wahai imam kalau berwudu seperti orang ketakutan, gemetar, pucat pasih mukamu? Ternyata dia balik bertanya, karena saya akan menghadap kepada siapa kira-kira setelah saya sholat? Ternyata menghadap kepada Allah. Itu orang-orang yang hebat. Akhirnya dia sholat di sebuah rumah. Tiba-tiba rumahnya kebakaran. Semua orang teriak, api, api. Wahai cucu Rasulullah, keluar, api, api. Tapi telinganya, Masya Allah, enggak dengar apa-apa. Kenapa? Kalah dengan khusyuknya kepada Allah. Api yang begitu panas, dia tidak rasakan apapun. Karena badannya terlalu khusyuk berhadapan dengan Allah. Matanya tidak melihat api, namun dia melihat Allah. Tidak ada yang lebih nikmat daripada berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah, bertakbir, bersujud, ruku kepada Allah. Tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Kalau masih merasakan ada beda rasanya A, B, C, ada merasakan perbedaan angin saja tatkala sholat, belum khusyuk. Sampai-sampai para ulama mengatakan, lamun masih kenal saya lek deket sembayang wah sak takbiratul ihram jak ndek man khusyuk. Itu sulitnya.